Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, semester 6 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pra-proposal saya, yaitu untuk memenuhi UAS kritik sastra yang diampuh oleh dosen Muhammad Yazid MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil pra-proposal yang saya buat. Proposal saya di sini yaitu dengan judul analisis dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan. Dalam proposal ini saya mengambil kajian psikologi sastra. Baik, di bab 1 yaitu ada pendahuluan, di mana pada pendahuluan itu ada latar belakang. Di latar belakang itu menjelaskan tentang karya sastra. Karya sastra adalah suatu bentuk hasil dari imajinasi seorang pengarang yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Biasanya yang menjadi topik dari karya sastra adalah tentang kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu tentang teks sastra. Teks sastra itu diambil dari kehidupan nyata, baik itu pengalaman dari seorang pengarang maupun dengan fenomena alam. Menurut Jasin, novel adalah salah satu karangan fiksi yang berbentuk prosa yang menceritakan satu periode kehidupan pelaku utamanya. Sedangkan menurut Santrok, yaitu kepribadian atau pembawaan yang mencakup pikiran, perasaan, tingkah laku, dan karakteristik seorang yang menampilkan cara ia beradaptasi. Dengan kata lain, kepribadian adalah tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Baik, kita lanjut di B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dikaji adalah bagaimana psikologi tokoh utama Nidah Kirani dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini tidak meluas dan menyimpang dari hal-hal yang direncanakan. Jadi batasan masalah ini membatasi pada tipe kepribadian tokoh, tidak melenceng kepada hal-hal yang lain. Fokus di pribadiannya, di psikologinya. Baik, lanjut D, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan psikologi kepribadian tokoh utama Nidah Kirani dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Lanjut di manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis. Yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pembaca yang lebih luas, khususnya bagi mahasiswa di STKIP PGRI Sumeneb. B, yaitu adanya penelitian ini bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembahasan mengenai analisis psikologi sebagai kajian dasar mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama, mahasiswa prodi PBSI penelitian ini diharapkan
dapat memberikan penambahan wawasan, tambahan wawasan yang lebih luas khususnya bagi mahasiswa program pendidikan bahasa sastra Indonesia. Yang kedua, bagi pembaca. Dengan adanya penelitian ini bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kepada pembaca dalam pembahasan mengenai psikologi dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Lanjut, bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam menganalisis atau meneliti psikologi dalam karya sastra khususnya novel. Di F, yaitu definisi operasional. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Psikoanalisis pertama kali dimunculkan oleh bapak psikoanalisis terkenal Sigmund Freud yang berasal dari Austria. Psikoanalisis itu mempunyai arti istilah khusus dalam penelitian psikologi sastra. Artinya, psikoanalisis ini banyak diterapkan dalam setiap penelitian sastra yang mempergunakan pendekatan psikologis. Baik, beralih pada novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang sangat panjang dengan kandungan cerita kehidupan seorang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Itu menurut KBBI. Kita beralih di bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian empirik. Penelitian tentang psikologis tidak lepas dari beberapa referensi atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi penelitian yang relevan yaitu pernah dikaji oleh Kuswanti Enik dengan judul Analisis Tipologi Kepribadian Tokoh Utama Novel Tetrika Hati karya Rantau Anggun dan Binta Alambah dan Skenario Pembelajaran di SMA. Yang kedua yaitu Francisco Rico meneliti dengan judul Kepribadian Tokoh Utama dalam roman mono karya Michael Ende. Lanjut di kajian teoritis. Yang pertama, definisi sastra. Sastra atau dalam bahasa Inggris disebut literatur merupakan sebuah nama yang disematkan kepada hasil karya kreatif manusia dengan menggunakan bahasa sebagai bahan penciptanya secara etimologi. Karya sastra merupakan ungkapan pemikiran dan isi hati seseorang dari hasil imajinasi dan gagasan ide kreatifnya dan perasaan yang sedang dialaminya. Menurut Einstein, sastra sebagai hasil pekerjaan seni kreasi manusia tidak akan pernah lepas dari bahasa yang merupakan media utama dalam berkarya. Definisi novel. Novel berasal dari bahasa Latin yaitu novelas. Kemudian diturunkan menjadi novis yang berarti baru. Menurut Nurgiantoro menjelaskan bahwa secara harfiah novela berarti sebuah barang baru yang kecil. Psikologi sastra. Psikologi sastra dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya.
Baik, di bab 3 metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, karena jenis penelitian kualitatif menggunakan data, tidak pada angka. Jadi menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data dan sumber data. Data adalah penelitian ini dari teori Sigmund Freud yang membedakan 3 sistem dalam psikis, ID, ego, dan superego. Sumber data ini berasal dari novel yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, membaca berulang-ulang novel, kemudian menandai dengan pulpen, kemudian memilih data novel yang menjadi fokus penelitian yang dianalisis menggunakan teori Sigmund Freud, yaitu ego dan superego. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Data yang ditemukan pada proses pengumpulan data selanjutnya dianalisis menggunakan teori Sigmund Freud tersebut, yaitu tentang ego dan superego. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja atau tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.